Dear student, sekarang kita akan menanggapi, membahas tentang perbandingan trigonometri. Tadi yang ditampilkan kelompok 6 ya, tadi sudah bagus, bagaimana pengenalan sin, cos, dan tan. Cuma tadi kan langsung pada koordinat kartesius. Kalau kita telusuri sebenarnya ya, perbandingan trigonometri sin, tan, maupun cos itu kan pengetahuan faktual. Ya. Istilah sin, cos, maupun tan kan label, itu hanya nama saja. Yang paling penting sekarang adalah kita lihat konsepnya. Bahwa sebenarnya adalah secara konsep itu perbandingan trigonometri berasal dari perbandingan sisi pada segitiga siku-siku yang sebangun. Seperti pada tampilan di sini. Kita lihat bahwa ada segitiga siku-siku yang sebangun, yaitu AED, AGF, dan AIH. Nah, dengan menggunakan prinsip kesebangunan, kita tahu bahwa saya ketik di sini ya, DE, saya pakai pernya garis miring. DE per AD itu sama dengan apa? Sama dengan FG per AF sama dengan apa? Sama dengan HI per AH. Terus yang lain apa? Kita tahu bahwa AE per AD itu sama dengan apa? AG per AF itu sama dengan AI per AH. Dan kita punya juga bahwa DE per AE sama dengan FG per AG sama dengan HI per AI. Jadi kita lihat di sini. Ini semua merujuk pada sudut A ya. Bahwa perbandingan yang pertama DE per AD sama dengan FG per AF sama dengan HI per AH. Jadi berapapun ukuran segitiga siku-siku yang sebangun dengan segitiga AED di sini, itu perbandingan sisi di depan sudut A terhadap hipotenusa selalu tetap. Begitu juga pada perbandingan yang kedua, AE per AD sama dengan AG per AF dan seterusnya. Itu juga apa? Artinya berapapun ukuran segitiga siku-siku, selama dia sebangun dengan segitiga ADE di situ, ya, atau bahkan sembarang segitiga siku-siku yang sebangun, maka perbandingan sisi di samping sudut sama dengan bahwa perbandingan sisi di samping sudut terhadap hipotenusa selalu sama. Jadi semua segitiga siku-siku pasti berlaku, yang sebangun pasti berlaku semacam itu. Oleh karena itulah, akhirnya karena ini berlaku pada sembarang segitiga siku-siku yang sebangun, ukuran perbandingan nilai atau panjang sisi di depan sudut dan hipotenusa selalu tetap, akhirnya ini dilabeli sebagai sebagai sin, misalkan sin A. Yang kedua dilabeli sebagai cos A, dan yang terakhir, yang ketiga, konsep yang terakhir adalah dilabeli sebagai tangan A. Nah, jadi awalnya adalah dari segitiga siku-siku yang kongruen. Nah, cuma seperti kita kenal ya, bahwa yang namanya segitiga kan ada banyak itu. Ada segitiga tumpul ya kan? Ada segitiga lancip. Jadi tidak semua segitiga itu siku-siku. Sehingga akan sulit ya. Oke, kalau segitiga tumpul L misalkan, mana hipotenusnya? Enggak ada. Mana hipotenusa untuk segitiga MNO? Ya enggak ada. Sehingga pada akhirnya perbandingan sisi di depan sudut terhadap sisi miring itu sebagai sin itu berlaku ketika bentuknya segitiga siku-siku. Oleh karena itu kita harus menjembatani. Lalu apa solusinya kalau bentuk segitiganya sembarang? Atau bahkan nanti bagaimana ketika sudutnya 0 derajat, bagaimana bisa? Nah, oleh karena itulah sebenarnya apa? Ada konsepsi, ada akhirnya diplotkan, diposisikan pada koordinat kartesius. Nah, ini sudah ya, ini akan saya geser saja ini. Saya tempatkan di, saya hapus saja mungkin ya, nggak apa-apa ya, ini sudah ingat tadi. Nah, sekarang bagaimana bahwa sebenarnya itu akhirnya konsepsinya digeser pada koordinat kartesius. Itu akan mempermudah. Jadi misalkan di sini. Tadi awalnya berangkatnya kan dari segitiga siku-siku ya. Misalkan sudut A pada segitiga ini AF gitu ya. Sekarang kita lihat di sini. Bahwa kalau tadi mengandalkan segitiga siku-siku, maka sin dari sudut A adalah
EF per AE. Nah, sedangkan cosnya adalah AF per AE. Nah, tapi kita lihat sekarang. Kita lihat bahwa pada gambar itu EF atau titik E ya. Titik E kan itu punya absis dan punya ordinat, misalkan X, Y. Iya kan? Lalu panjang EF itu kan sama dengan apa? Nilainya sama dengan Y, ya enggak? Lalu panjang AF itu nilainya sama dengan X. Sedangkan hipotenusanya AE itu sama dengan sebutnya R. Yaitu apa? Yaitu akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya, tidak perlu saya ketikkan di sinilah, di situ. Nah, sehingga akhirnya apa? Tadi sin sudut A yang tadi awalnya sin A yang tadi sama dengan EF per AE pada akhirnya bergeser menjadi apa? Y per R. Inilah yang akhirnya berlaku umum. Lalu cos A disebut sebagai X per R. Sedangkan tangen A akhirnya adalah apa? Y per X. Jadi pergeserannya semacam itu. Lalu apa keuntungan kita menggunakan koordinat kartesius? Kita bisa untuk menjelaskan berapa sih nilai sin dari 0 derajat. Kenapa sih 0? Kenapa sih cos 0 derajat itu 1? Ya, kita lihat di sini. Awalnya kan segini, ya kan? 0 derajat artinya kan sudutnya semakin kecil, ya enggak? Sekarang kita perhatikan nilai H. H kan tadi nilai Y. Sin adalah Y per R. Kita perhatikan, semakin kecil sudutnya, itu apa? Nilai H-nya atau nilai Y-nya itu semakin memendek. Semakin pendek. Bagaimana dengan nilai R-nya? AE. Dia juga semakin memendek. Sehingga ketika 0 derajat atau E dan F berimpit, itu artinya apa? Tidak punya ketinggian. Y-nya itu 0. R-nya berapa? R-nya berimpit dengan AE, berimpit dengan X. Sehingga pada sudut 0 derajat, kita punya apa? Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan R. Sehingga apa? Sinnya adalah 0 per R sama dengan 0. Cosnya apa? X per R sama dengan 1. Tangannya juga 0. Nah, itu ketika sudutnya 0 derajat. Lalu bagaimana ketika sudutnya misalkan 90 derajat? Artinya kan ke sini nih. Ini kan? 90 derajat ini toh. Artinya apa? Nilai Y-nya semakin panjang tuh. Kita lihat. Nilai Y-nya semakin panjang. Semakin panjang tuh. Lalu apa? Nilai R-nya semakin pendek. Nilai X-nya semakin pendek, nilai R-nya itu lama-lama apa? Lama-lama berimpit dengan nilai R. Sehingga pada sudut 90 derajat, sebaliknya kita punya bahwa ini ya, saya ketik di sini ya. 90 derajat bahwa Y-nya itu sama dengan R, sedangkan X-nya 0. Itulah kenapa pada sudut 90 derajat kita tahu bahwa sinnya 1, cosnya 0, dan tangannya adalah tidak terdefinisi. Nah, jadi itu kenapa pada akhirnya kita punya nilai-nilai perbandingan trigonometri pada selain sudut siku-siku. Ini berkembang lebih lanjut pada akhirnya adalah ketika kita punya sudut tumpul. Nih, kita punya segitiga tumpul. Pada akhirnya apa? Kita bisa tahu bahwa sin pada sudut tumpul itu nilainya positif. Kenapa? Karena Y-nya itu positif. Ini pada kuadran 2 ya. Y-nya positif, R itu pasti positif. R-nya sebenarnya di sini ya. Ini kan X, Y ya. Jadi R-nya bukan ini ya. Hati-hati, R-nya bukan EG ya. Lalu bagaimana nilai ketika ketika di kuadran 3? Kenapa cosnya positif? Ini 1, 2, 3. Kenapa tangannya positif? Karena nilai X dan Y-nya sama-sama negatif. Kenapa di kuadran 4 cosnya positif? Karena nilai X-nya positif, nilai Y-nya
negatif. Nah, jadi itu bagaimana perkembangan konsep untuk perbandingan trigonometri yang dari awalnya menggunakan kesebangunan segitiga siku-siku menjadi pemanfaatan koordinat kartesius. Semoga paham.